Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video pembelajaran di mata kuliah analisis data. Di sini saya mencoba untuk memberikan gambaran terkait dengan pengolahan data. Pengolahan data yang kita lakukan di sini terfokus sesuai dengan materi sebelumnya di dalam pengujian instrumen penelitian, di mana dalam materi tersebut kita akan melakukan dua pengujian. Pengujian yang pertama adalah uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas. Mungkin Anda sekalian bisa membaca kembali ya materi tersebut. Apa sih uji validitas? Mungkin kalau Anda masih ingat ya. Uji validitas adalah kita ingin mengukur sejauh mana alat ukur yang kita pergunakan, tools yang kita pergunakan sudah tepat atau belum. Di contoh yang lalu saya katakan adalah untuk X1 ya, si kualitas pelayanan kalau Anda masih ingat ya, jasa, saya menggunakan Tera, yaitu yang pertama adalah T atau tangible, di mana tangible di sini saya mengukur dengan 5 pertanyaan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan, lalu yang kedua empati dan selanjutnya. Oke. Nah, validitas ini adalah kita ingin mengukur apakah 5 pertanyaan ini sudah tepat untuk mengukur tangible atau belum. Ini yang dimaksud dengan validitas. Sementara reliabilitas adalah sejauh mana konsistensi jawaban seorang responden. Oke, nah ini kita sekarang akan terfokus pada data yang sudah Anda download dari internet ya, yang waktu itu sesuai dengan tugas. Oke, jadi pembelajaran di sini juga biar berbanding lurus dengan tugas yang saya minta. Oke, saya berikan gambar tuh yang minta seperti apa. Oke, nah di sini saya akan memberikan gambaran bahwa dari data yang sudah Anda miliki, yang sudah Anda kumpulkan, ya kan, yang sudah Anda download, yang pertama yang saya minta adalah Anda berikan nama variabelnya apa. Oke, baik itu untuk X maupun untuk Y. Oke. Nah, setelah Anda berikan nama ya di sini, lalu sekarang adalah buatlah hipotesis. Oke. Di mana di dalam pembuatan hipotesis terdiri dari, oke, saya lihat buat dulu. Pertama, hipotesis atau pernyataan hipotesis. Pernyataan hipotesis. Lalu yang kedua adalah hipotesis statistik. Dan terakhir, kriteria uji hipotesis. Oke, kalau Anda nanya yang kayak gimana sih, Pak? Oke, kalau tadi contohnya adalah kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Berarti hipotesis statistiknya adalah bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Oke, itu pernyataan hipotesisnya. Lalu hipotesis statistiknya adalah yang H1 atau H0, HA itu. Lalu Anda juga buat untuk H0-nya. Dan terakhir, kriteria hipotesis adalah jika p-value lebih kecil dari signifikansi, artinya apa? Lalu p-value lebih besar dari signifikansi, itu artinya apa? Oke, nah yang ketiga, baru kita buat yang namanya validitas. Oke, yang keempat reliabilitas. Dan terakhir baru kita buat yang namanya uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Oke, nah di sini kita akan buat dulu nih uji validitasnya. Oke, cara yang pertama adalah kita buka dulu nih SPSS-nya. Lalu kalau sudah, sekarang kita kopikan dulu nih. Oke, kalau saya kopikan dari jawaban yang pertama, Anda boleh kopiin langsung semua, seluruh variabel yang Anda miliki ya. Misalkan aja ini, saya cuma contoh aja di sini.
Oke, Ctrl C, lalu Anda pindahkan ke SPSS ya, ke sini. Oke, nah ini. Nah, misalkan sudah tangible. Oke, berarti di sini saya akan buat keterangannya adalah T1, T2, T3, T4 sama T5. Oke. Lalu misalkan di sini adalah kepuasan konsumen 1, kepuasan konsumen 2, kepuasan konsumen 3, kepuasan konsumen 4, kepuasan konsumen 5. Ini misalkan ya. Oke, saya ulangi lagi, ini misalkan ya. Ini cuma contohnya aja. Oke, lalu sekarang kita lihat di sini. Nah, oke, sudah ada 5. Nah, kalau Anda juga masih ingat dengan materi sebelumnya bahwa uji validitas itu ada dua metode. Yang pertama adalah korelasi, yang kedua adalah corrected item total correlation. Kalau sekarang kita akan menggunakan metode korelasi, berarti di sini harus kita tambahkan. Yang pertama adalah kita insert dulu. 1, lalu di sini insert 2. Oke, apa? Kita buat dulu sama dengan sum, kurung buka, Anda blok yang ini. Oke, kurung tutup, enter. Nah, kita scroll sebanyak responden yang Anda buat. Oke, dalam hal ini kalau punya saya contohnya ada 100 ya. Oke, kita copyin dulu nih si total tangible tadi ya. Oke, kita copyin aja, kita simpan di sini. Nah, berarti di sini kita kasih nama dulu. Total underscore tangible. Oke, nah untuk langkah yang pertama ya, dengan metode korelasi caranya adalah Anda klik analyze, oke, correlate, bivariate. Oke, saya ulangi lagi, analyze, correlate, bivariate. Lalu kita klik OK. Nah, kita pindahkan banyaknya pertanyaan tangible, ya kan? Oke, dari sisi kiri yang ini ke kotak yang sebelah kanan. Oke, lalu jangan lupa totalnya juga kita pindahkan dari kotak sebelah kiri ke kotak sebelah kanan. Oke. Karena kita menggunakan metode person correlation, berarti di sininya kita tidak perlu rubah si personnya. Lalu one tail two tail sebetulnya tidak berpengaruh. Berpengaruh pada saat nanti penarikan uji hipotesis. Kalau hipotesis Anda ada kata-kata positif negatif, berarti itu adalah one tail. Tetapi kalau kata-katanya hanya berkatakan berpengaruh, itu yang namanya two tail. Oke, jadi sekarang metode person correlation, saya tidak butuh yang ininya nih, yang klik checklist flag significant correlation. Saya nggak butuh, lalu saya hapus saja. Lalu tinggal kita klik OK. Nah, inilah yang kita maksud dengan uji validitas dengan metode person correlation. Oke, nah cara copyin ini yang baik adalah kita klik kanan, kita copy as image. Oke, kita buka lagi sekarang yang Word-nya di sini. Saya tulis di sini metode person correlation. Oke. Lalu di sininya kita paste special image. Nah, wah apa kegedean? Tinggal kita kecilin aja. Nah, oke. Nah, kriterianya adalah lebih besar dari 0,3 sehingga dinyatakan valid. Oke. Kita lihat yang apa, yang mana yang dinyatakan valid itu. Ada dua cara yang bisa kita pergunakan untuk mengukur apakah dia lolos uji validitas atau tidak. Yang mana aja emangnya? Yang pertama adalah dari atas ke bawah. Anda bisa lihat si total tangible-nya. Kita fokuskan dari total tangible. Kita lihat posisi person correlation dengan total tangible.
794 untuk yang pertama. Lalu total tangible dengan percent correlation yang kedua, 652. Demikian juga total tangible pada percent correlation yang ketiga, 761. Total correlation dengan T4, 682. Dan total correlation dengan T5. Sehingga kita dapatkan masing-masing 794, 654, 761, 682, dan 829 itu lebih besar daripada 0,3. Berarti dapat kita nyatakan ya, berarti 0,794 lebih besar dari 0,3. Berarti valid. Oke. Ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua dari kiri ke kanan. Sebetulnya dari kiri ke kanan ini lebih baik dibandingkan atas ke bawah. Kenapa saya katakan lebih baik? Karena khawatir Anda melihatnya tergesa-gesa. Jadi Anda langsung masukin aja angka ini semua. Padahal yang kita butuhkan sekali lagi, total tangible dengan si percent correlation-nya untuk T1, untuk T2, untuk T3, dan juga untuk T4 dan T5. Artinya akan ada ini tidak kita pergunakan signifikansi dan N-nya. Oke. Tapi kalau dari kiri ke kanan ini langsung Anda lihat nih total tangible dengan T1, dengan T2, dengan T3, T4, dan T5. Angkanya sama. Kalau Anda mau tergesa-gesa istilahnya lihat yang kiri dan kanan tanpa ada jeda. Anda ambil yang paling atas semua yang ini. Oke. Ini kalau kita menggunakan metode percent correlation. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode yang kedua. Apa? Yaitu corrected item total correlation. Ya. Nah, di sini saya akan tulis metode corrected item correlation. Oke, gimana caranya? Caranya adalah Anda klik analyze, oke. Anda klik scale, Anda pilih reliability analysis. Oke, saya ulangi lagi, Anda klik analyze, pilih scale, lalu Anda pilih correct reliability analysis. Kita pindahkan. Oke. Kalau dalam metode person, Anda harus memasukkan jumlah totalnya. Tetapi di corrected item total correlation, itu Anda nggak usah. Anda cukup hanya blok banyaknya pertanyaan, pindahkan dari kiri ke kanan, tanpa totalnya. Lalu pada tab statistik, Anda pilih item, scale, sama scale if item deleted. Oke. Lalu kalau sudah, kita klik continue. Ini untuk yang validitasnya. Lalu yang reliabilitas, kita menggunakan yang namanya Cronbach alpha. Ini nih yang dimaksud dengan reliabilitas metode Cronbach alpha. Selain metode Cronbach alpha, banyak metode juga yang bisa kita pergunakan. Ada split half, Goodman, parallel, dan lain sebagainya. Oke, ini pakai metode corrected item total correlation. Di sini kita kasih tangible. Oke. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Nah, yang mana aja? Nah, karena kita akan fokus ke yang namanya validitas, kita akan copyin dulu nih yang item total statistik, sama juga copy as, image, kita buka lagi Word-nya. Lalu paste image lagi. Oke, kita scroll dulu ke bawah biar terlihat ya. Nah, yang mana sih Pak kriterianya? Kriterianya kita menggunakan baris yang ketiga, yang corrected item total correlation. Sama juga kriterianya adalah lebih besar dari 0,3. Sehingga kita bisa lihat sekarang pertanyaan tangible 1 sebesar 0,65, ya kan? Sehingga sama juga keterangannya, sehingga dinyatakan valid adalah 0,650 lebih besar dari 0,3. Oke, berarti valid. Ini untuk metode validitas.
Oke, kita bisa lihat ternyata walaupun sama-sama valid, tetapi di dalam penggunaan dua metode ini kita bisa lihat ya bahwa metode corrected item total correlation menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan dengan metode person korelasi. Oke, yang terakhir adalah untuk reliabilitas. Yang mana yang reliabilitas? Yang ini nih. Kita lihat dulu. Nah, yang reliability statistik, klik kanan, copy as image. Oke, lalu Anda maaf. Lalu Anda simpan di sini lagi sama. Paste image. Oke, saya kasih keterangan. Kriteria lebih besar dari 0,7. Ya kan? Sehingga dinyatakan reliable, 0,793 lebih besar dari 0,7. Berarti reliable. Oke, ini cara untuk kita melakukan running data dengan menggunakan SPSS. Oke, seperti biasa, silahkan Anda pelajari ya bagaimana cara mengolah validitas dan reliabilitas. Juga untuk tugas ini kan tuh Anda sudah lumayan mulai sudah sampai di poin yang keempat ya. Ini untuk tugasnya dan ini untuk materinya. Oke, materi di dalam penggunaan atau aplikasi SPSS-nya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, atau bahkan komen. Ya kan, tanyakan, silahkan bisa Anda japri atau dengan cara apapun. UTS nanti kita akan melakukan langkah yang sama seperti ini. Mohon maaf, satu lagi aja. Untuk UTS kita akan melakukan yang namanya statistik deskriptif. Caranya adalah contoh aja ya, misalkan datanya hanya ada data seperti ini misalkan datanya. Oke, caranya adalah Anda klik analyze, deskriptif statistik, lalu Anda pilih deskriptif. Pindahkan semuanya dari kiri ke kanan. Oke, lalu Anda klik option. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalaupun Anda pengen banyak, kelihatan semua ya silahkan. Tapi sebaiknya pahami yang Anda kuasai aja. Oke, continue, lalu klik OK. Nah, ini yang kita maksud dengan statistik deskriptif. Oke, biar terlihat dengan jelas, sama juga saya copyin dulu ya, saya pindahin dulu ke image. Di sini, maaf. Nah, di sini saya hapus dulu. Nah, oke. Paste, lalu gambar lagi. Nah, di sini kita bisa lihat nih nanti Anda harus menjelaskan apa yang sudah Anda munculkan di sini. Di sini kita bisa lihat yang pertama adalah banyaknya data ada berapa sih? Oh, ada 100. Lalu range jarak antara nilai minimum sama terbesar untuk T1 adalah 3. Karena minimumnya 3, maksimumnya 5. Lalu jumlah total dari sebanyak 100 untuk pertanyaan pertama adalah sebanyak 404. Nilai rata-ratanya berarti 4,04 dan seterusnya ya. Ini untuk statistik deskriptif. Oke, selamat mempelajari. Sampai ketemu lagi pada saat nanti kita UTS. Jadi masuk kita langsung UTS ya. Semoga kita memperoleh hasil yang bagus. Dengan demikian saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.